Eee, Kenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan nama aku Krisnadi dan ini perjalananku untuk bisa berbicara mungkin. Jujur aja, aku nggak tahu mau ngomong apa, so langsung aja ya. Dewan Belajar Bicara, Baca Buku, Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Jafar Al-Hadar. Oke, ada kurang lebih 205 halaman. Prolog, Tuhan ada di hatimu. Tiba-tiba Ka'bah sepi, tak ada orang tawaf, hanya ada tukang bersih-bersih yang ditugaskan mengepel pelataran Ka'bah. Saat semua orang, sekaya apapun, bahkan para pangeran kerajaan Arab Saudi, dilarang ke Ka'bah lantaran pandemi Corona, foto mereka yang sedang membersihkan pelataran Ka'bah beredar di media massa. Satu hikmah saya petik melihat foto itu, yakni tampaknya Tuhan ingin intim dengan para pembersih rumahnya itu. Betapa tidak, mereka salah satu yang paling berjasa di sana, mereka yang membersihkan dan menyucikan kawasan itu setiap saat, tapi pernahkah mereka mendapat perhatian dari kita semua sebelum foto itu beredar? Nabi Muhammad pernah menegur tegas pada sahabatnya karena tak mengabarkan pada Nabi ketika wanita berkulit hitam bernama Ummu Mahjan wafat. Dia adalah tukang bersih-bersih Masjid Nabawi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, para sahabat menguburkannya di Baqi al-Gharqad tanpa sepengetahuan Nabi. Padahal Nabi telah berpesan sejak wanita itu sakit agar diupdate terus kabar tentangnya, apalagi jika wafat. Pesan Nabi pada sahabat-sahabatnya, jangan kubukan kecuali aku tahu, ikut mensolati dan hadir dalam pemakamannya. Ketika Ummu Mahjan wafat, para sahabat tidak memberitahu Nabi karena dia wafat dan dimakamkan pada malam hari. Saat itu Nabi telah tertidur sehingga para sahabat tak mau mengganggu Nabi. Selain itu juga lantaran wanita itu tak spesial, cuma marbot, keesokan harinya, begitu Nabi mendengar kabar itu, Nabi menegur para sahabatnya karena tak membangunkan Nabi untuk hadir mensolati dan ikut menguburkan jenazah Ummu Mahjan. Nabi minta diantar ke makamnya, lalu melakukan salat gaib dan bersabda bahwa kuburan itu dipenuhi cahaya. Begitulah enaknya hidup dengan hikmah. Segala sesuatu tak bisa mengecewakan kita karena dalam kepercayaan apapun ada hikmah yang lebih besar terkandung dibanding kepercayaan itu, termasuk melihat Ka'bah yang sepi. Kita bisa menghibur diri dengan mengambil hikmah darinya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berpesan dalam hadis riwayat Tirmizi, hikmah adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Mana saja yang menemukannya, maka pungutlah. Maka semestinya, orang yang beriman tak akan pernah takut atau sedih dalam kondisi apapun, karena ia punya hikmah. Namun, tanpa kelembutan iman, hikmah tak akan tampak. Sehingga, bagi sebagian orang, mungkin tak ada yang spesial dari foto markot Ka'bah sebagai satu-satunya orang yang boleh masuk Ka'bah saat pandemi Corona. Alih-alih mengambil hikmah dari foto markot Ka'bah, sebagian umat Islam justru bingung melihat foto itu. Pertama, karena bagi mereka seorang marbot tak patut diperhitungkan. Mereka seolah tiada. Kedua, dalam imajinasi dan kebanggaan mereka, Ka'bah tak pernah sepi meski sedetik. Maka pertanyaan yang kelontar adalah, kok Ka'bah sepi? Padahal, apalah arti ramai bagi agama? Sayyidina Ali Zainal Abidin, hijit Nabi, pernah berjalan dengan salah seorang sahabatnya yang bangga dengan pemandangan ramainya Ka'bah. Lalu, Sayyidina Ali Zainal Abidin mengusap wajah sahabatnya itu. Sontak, ia merasa sedih lantaran ikat orang ramai yang dilihat mengelilingi Ka'bah itu adalah kerumunan binatang. Bukankah memang tak sedikit orang yang ke Ka'bah untuk pencitraan?
mencuci uang, dan lain-lain. Bukankah tak sedikit orang yang pulang haji hanya membawa gelar dan oleh-oleh haji yang justru untuk disombongkan? Maka orang yang ke Ka'bah tapi Tuhan tak ada di hatinya, dia tak akan bertemu Tuhan di sana. Sebagaimana kita beribadah kalau tak ada Tuhan di hati kita, maka ibadah kita tak sempurna atau bahkan sia-sia. Berapa banyak orang sholat, tapi sholatnya justru mencelakakan dirinya. Ia hanya ruku dan sujud tanpa kehadiran hatinya. Tak adakah kesadaran dalam hatinya, seolah kita melihat Tuhan atau Tuhan melihat kita. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang tak ke Ka'bah di bulan haji, tapi ia menjadi haji yang mabrur karena Ka'bah, yakni Tuhan ada di hatinya. Sufi besar Fariduddin At-Tahar dalam karyanya Tazkirah Al-Auliya mengisahkan seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak, atau lengkapnya Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanzali al-Marwazi, sedang naik haji. Ia sempat tertidur di Masjidil Haram dan bermimpi, dan dalam mimpinya ia bertemu dua malaikat yang sedang ngobrol. Berapa banyak orang berhaji tahun ini? Tanya salah satu malaikat. 600.000, jawab malaikat lainnya. Berapa di antara mereka yang hajinya diterima? Tanya malaikat tadi. Tidak ada. Namun, ada seorang lelaki tukang sol sepatu di Damsyik bernama Ali bin Al-Muwaffaq yang tidak berhaji. Tapi Allah menghitungnya sebagai haji mabrur, dan bahkan karena dia, Allah memabrurkan haji 600.000 orang ini. Jawab malaikat satunya lagi. Abdullah bin Mubarak kaget mendengar percakapan itu hingga terbangun dari tidurnya. Ia penasaran ingin bertemu dengan Al-Muwaffaq itu. Selepas haji, ia ke Damsyik mencari Al-Muwaffaq hingga ketemu. Ia menceritakan mimpinya dan bertanya apa amalan yang dilakukan Al-Muwaffaq. Kemudian Al-Muwaffaq berkisah bahwa selama 30 tahun ia menabung dari hasil kerja sebagai tukang sol sepatu untuk berhaji. Ia rindu ketemu Allah di Ka'bah. Beberapa bulan menjelang musim haji tahun itu, uangnya terkumpul 350 dirham. Ia yakin tahun itu akan genap terkumpul 400 dirham. Cukup untuknya berangkat haji tahun itu. Namun, menjelang musim haji, ia batalkan rencananya karena di sekitar kampungnya ada seorang janda yang mempunyai beberapa anak yang kelaparan. Al-Muwaffaq kemudian menginfakkan 350 dirham tabungannya untuk makan dan kesejahteraan janda itu beserta anak-anak yatimnya. Dan ia hanya berharap itu Allah, bukan hanya Ka'bah, tapi Vatikan dan tembok retapan juga sepi. Kalau Nabi sabdakan bahwa bumi ini semuanya masjid, yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di bangunan Ka'bah apa yang kita sebut masjid itu, tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkan saya berwujud padanya. Senalah masjid. Bukan hanya Ka'bah, tapi Vatikan dan tembok retapan juga sepi. Artinya, bukan hanya umat Islam, tapi umat agama lain juga harusnya berpikiran sama. Fotonya pun beredar di media sosial, maka saya kembali memetik hikmah. Saya tuliskan di Twitter, Tuhan tak di Ka'bah, tak di Vatikan, tak juga di tembok retapan. Tuhan sejatinya di hatimu. Hikmah itu terlintas pada saya dengan satu kutipan dari puisi sufi besar Jalaluddin Rumi dalam Masnawi kitab 4 bab kisah Nabi Sulaiman dan Masjid Aqsa. Aku mencari Tuhan di masjid, gereja, dan kuil, tapi aku menemukannya di hatiku. Lalu saya modifikasi menjadi seperti yang saya tuliskan di Twitter sesuai konteks foto yang beredar di media sosial. Di mana Tuhan, Dia di mana-mana. Allah berfirman, dan kepunyaan Allah telah timur dan barat. Maka manapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, rahmatnya, Lagi Maha Mengetahui.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Idealnya seperti para sufi, menghadap kemanapun, di sana kita melihat kebesaran Allah, sehingga kita menyebut namanya, bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk orang miskin. Karena itu, di saya, bentuk penistaan atas Tuhan adalah jika orang yang menghina orang miskin atau apapun ciptaannya, sama halnya jika ada orang yang menghina sebuah lukisan, maka sesungguhnya ia sedang menghina pelukisnya. Kalau Nabi sabdakan bahwa bumi ini semuanya masjid, yang terpikir dalam benak saya bukan keberadaan Tuhan di bangunan kubah yang kita sebut masjid itu, tapi di mana saya melihat Tuhan dan menyebabkan saya bersujud padanya senanglah masjid. Umat Islam semestinya membiasakan diri berpikir substantif saat membaca firman Allah. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Dan memahami ayat ini, maka yang takut pada Allah dialah ulama. Meski tak tampak seperti ulama, bukan diartikan sebaliknya bahwa siapa saja yang tampil atau dilabeli sebagai ulama pasti takut kepada Allah. Ka'bah pun, meski ia disebut rumah Allah atau Baitullah, bukan berarti dia benar-benar berumah di sana. Dia tak bertempat menganggap Ka'bah benar-benar rumah Allah tidak berarti menghalalkan Ka'bah. Padahal Ka'bah dibuat sebegitu tak estetisnya, kudus, hitam, tanpa ukiran dan sentuhan, dan seni apapun. Justru agar tak dipersalahkan, Ka'bah hanya kiblat yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penanda arah saat kita bersujud. Atau sebelumnya kiblat umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa. Maka sejatinya Tuhan itu dari kita, seorang yang diliputi oleh ketaatan dan cinta atasnya, manapun ia menghadap, ia melihatnya. Masjid bisa dirobohkan, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan kepadanya. Oke, mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Ya, untuk penutup, ini ada kalimat bagi saya untuk penistaan atas Tuhan adalah jika ada orang yang menghina orang miskin atau apapun ciptaannya. So, lanjut besok. Bye-bye.